Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kita tentang manasik haji. Kemarin kita sudah membahas tentang tata cara ihram, hukum ihram, jenis-jenis niat haji atau ihram ya. Kemudian larangan serta apa dampak atau sanksi bagi yang melanggar terhadap larangan-larangan ihram tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang rangkaian pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Nah, setelah kita melaksanakan niat atau ihram di miqat, maka selanjutnya kita akan bergerak ke Mekah tentunya ya, yaitu ke Masjidil Haram. Nah, ketika kita berlaju ya dari miqat, kemudian kita memasuki kota Mekah, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yang sifatnya itu adalah sunnah. Yang pertama adalah ketika kita memasuki kota Mekah, tentu ada doa-doa yang ma'thur, ada doa-doa yang bisa kita baca. Lalu ketika kita misalkan membaca di berbagai literatur, Rasulullah pada saat melaksanakan haji wada itu pada saat tiba di Mekah, yaitu di daerah namanya Abtoh. Ya, Abtoh itu kalau sekarang itu Jarwal, ya, Hujun, nah itu semuanya masuk Abtoh. Ya. Atau yang sekarang ini disebut dengan Ja'fariyah. Nah, itu wilayah itu dulu Rasul singgah di situ. Sehingga di daerah Jarwal itu ada masjid kecil, Rasul pernah menginap di situ. Di masjid itu yang sekarang itu ada mahkamah, ada pengadilan gedung tua itu, sebelah kanan itu ada masjid. Nah, wilayah Jarwal di situ. Nah, dulu juga Rasul mengendarai onta ya, dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, kalau sekarang kan sudah modern, semua sudah pakai kendaraan serba hebat. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan pada saat memasuki haram? Ya. Memasuki haram tentu melaksanakan tawaf, ya, melaksanakan tawaf. Kita sudah sepintas kita sudah membahas bahwa jenis tawaf itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan tawaful qudum bagi yang kiron. Kalau yang tamatul disebut umroh. Ya. Tawaf qudum juga bisa dilakukan bagi mereka yang berniat untuk hanya datang semata ke haram melakukan tawaf disebut dengan tawaf qudum. Sedangkan bagi mereka yang sudah berniat haji tamattu namanya tawaful umroh. Ya, karena kan harus diawali dengan umroh. Lalu ada tawaful ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang setelah dilakukan wukuf
Arafah. Ya, summa liyaqdu tafathahum ya wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Al-Hajj ayat 29. Jadi setelah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian wal yatawafu dan melakukan tawaf bil baitil atiq. 1 tawaf qudum, tawaf umroh, tawaf ifadah, dan terakhir tawaf wada. Ya. Tawaf al-wada. Nah, begitu kita masuk ke Masjid Al-Haram, ya kalau dulu Rasul dari daerah Jarwal, berarti masuk ke sekarang ini adalah di Babul Umroh. Ya. Nah, karena dari arah Jarwal masuk ke sekarang itu Jabal Umar ya. Jabal Umar terus ke bawah situ. Nah, begitu kita sampai dimanapun pintunya kita masuk ya, kalau kita kan banyak ya jemaah kita tuh, ada yang dari Misfalah, ya kan, ada yang dari Mahbasjin, ada yang dari wilayah Jarwal, ya kan. Nah kalau dari Misfalah ya bisa Babul Malik Fahad. Kalau dari Jarwal bisa masuk ke Babul Umroh. Dari Mahbasjin ya, Abdul Aziz, ya dari Hujun bisa. Nah yang perlu kita perhatiin adalah pada saat masuk kita itu apa yang harus dilakukan. Maka yustahab, disunnahkan, dianjurkan, yaitu membaca doa. Siapa yang tahu doanya? Ya itu kalau mau masuk pintu masjidnya. Ketika kita melihat birahmatika ya arhamar rahimin, doa mau makan. Begitu kita masuk idat tajawaza, ya artinya memasuki wilayah haram, itu doanya yang senantiasa ma'tsur itu adalah Allahumma hadza haramuka ya wa amnuka faharrimni 'alan nar wa aminni min adzabika yauma tab'asu ibadaka waj'alni min auliyaika wa ahli ta'atika. Itu doanya itu ya. Ada lagi sebagian wazada ba'du salaf ya, para ulama salaf menambahkan wa waffiqni lil amali bi ta'atika wamnun alayya bi qada'i manasikika ya. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi bukan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kemudian ketika kita idza ayanal baital ya, idza ayana, ketika kita melihat Ka'bah, apa doanya? Allahumma hadzal bait baituka. Ada juga yang memulainya dengan Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa taqdiman wa takriman. Itu kan mimman hajjahu wa atamarahu tashrifan wa taqdiman wa takriman wa birran. Ada juga doa seperti itu. Ya. Harus di luar kepala. Jangan sampai kepalanya di sisi lain, doanya di sisi lain. Maksudnya apa? Harus hafal. Ya. Nah, itu adalah sunnahnya. Bagaimana ketika kita melaksanakan tawaf itu sendiri? Nah, jadi tadi ketika masuk, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa birran. Nah, baru masuk tuh ke doa yang tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah,
Sekarang bagaimana tata cara melaksanakan tawaf? Nah, jadi begitu kita sudah masuk ya. Selama kita belum memulai tawaf, maka seyogianya pakaian kita tetap ya berada dalam lingkup menutup aurat. Nah, begitu kita sudah mau masuk, ya disunatkan kita itu berhadap-hadapan dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nah, begitu kita masuk, boleh secara garis lurus ke Hajar Aswad atau secara muhadah. Muhadah itu garis sejajar. Ya. Nah, itu biasanya kita kalau waktu normal itu kan berdesak-desakan. Ya, nggak mungkin kita bisa langsung secara pasti. Nah, oleh karena itu ada tanda di haram itu lampu hijau. Ya. Nah, begitu kita ini maka memulainya itu sudah harus merubah pakaian ihram kita. Di mana yang disebut dengan al-intiba. Apa itu? Yaitu menjadikan ujung kain atas itu ya, ada di bawah ketiak kanan sehingga dada kita terbuka sebelah kanan. Ya. Kemudian ujungnya di sebelah kiri. Yang harus dibuka adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kalau ada pertanyaan kenapa harus begitu? Dari sononya seperti itu. Namanya ta'abbudi. Ya. Kita melaksanakan ibadah sesuai dengan anjuran. Apa sih syarat tawaf? Tentu berbagai pendapat. Yang pertama adalah at-thaharatu. Ya. Thaharah itu apa? Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Jadi yang pertama adalah thaharah. Yang kedua, menurut salah satu pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah menutup aurat seperti dalam sholat. Lalu dimulainya dari Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad. Yang keempat adalah menjadikan Hajar Aswad ada di sebelah kiri badan. Ya, jadi ketika kita sudah memulai langkah pertama dengan niat kita tawaf, badan kita tidak boleh memandang atau berhadapan langsung dengan Ka'bah. Jadi kalau bayangkan ini Ka'bahnya di sini, ya kan? Lalu kita berhadapan seperti ini, bagaimana jalannya? Tubruk. Nah, menjadikan seperti ini. Jadi ala yasarihi. Ya. Nah, bagaimana takbil ya, atau mencium Hajar Aswad itu dalam kategori sunat, Pak. Bukan syarat. Ya, sunat. Bahkan di dalam sunat-sunatnya itu ada yang harus harwalah. Harwalah itu lari-lari kecil 3 putaran pertama. Keempat, kelima, keenam biasa. Nah, itu. Sedangkan yang syarat lainnya, bagaimana kalau seseorang itu batal dari wudu. Ya. Maka menurut Imam Abu Hanifah
itu tidak mesti harus wudu lagi. Artinya bahwa at-taharatu anil hadasi wal janabati wal haidi wan nifasi laisa bisyartin indal hanafiyah bal wajibah. Wa amma taharatu anin najasati al haqiqiyah fi thawbi wal badani fahiya sunnah muakkadah. Maka 3 pendapat mazhab mengatakan harus suci dari hadas. Harus suci dari hadas. Ketika batal itu harus wudu lagi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga kesucian wudu kita? Sedangkan mungkin saja kita berdesak-desakan pada saat pelaksanaan tawaf, mungkin saja bisa ada hal-hal yang membatalkan wudu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mulamasatun nisa, bertemunya kulit perempuan sama laki-laki batal walaupun bi ghairi syahwah. Walaupun tanpa syahwah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal bersentuhan kulit laki dan perempuan. Imam Malik kalau ada syahwah batal. Ya kan? Nah, bagaimana kita sebisanya untuk bisa menjaga kesucian itu? Tapi ulama lain, pendapat lain mengatakan boleh kita talfik ke mazhab yang lain di mana yang tidak membatalkan wudu, dengan catatan pada saat wudunya pun harus mengikuti tata cara wudu yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit perempuan dan laki tidak membatalkan, harus mengikuti tata cara itu. Jangan pada saat tawaf, saya ngambil pendapat yang tidak membatalkan. Tapi pada saat wudunya, menggunakan misalkan tata cara wudunya Imam Asy-Syafi'i. Nah itu harus diperhatiin juga. Ya. Kemudian syarat yang lainnya adalah mutatawaliyah. Artinya berurutan dan terus menerus. Tidak boleh ada jeda waktu. Atau tertunda, ya tertunda waktu. Ya, jadi harus berturut-turut. Jika dalam pelaksanaan tawaf tersebut ada putaran yang tertunda atau terdapat jeda, ya, maka tawafnya batal. Nah, ini pendapat Imam Malik. Ya. Pendapat Imam Malik mengatakan ketika ada jeda waktu dalam pelaksanaan tawaf, artinya tidak berturut-turut, tawafnya batal. Kemudian juga ketika kita melaksanakan tawaf itu harus berada di luar Hijr Ismail. Ya, jadi Ka'bah itu ada 4 rukun, ya kan? Ya, ada 4 rukun. Rukun Hajar Aswad, ya kan? Kemudian maju sedikit itu Multazam, maju sedikit di sini ada Hijr Ismail, rukun di sini disebut dengan rukun Iraqi. Kemudian maju ke sini rukun Syami. Maju lagi sedikit ke sini sebut dengan rukun Yamani. Masuk lagi ke Hajar Aswad. Ingat, kalau yang di sini disebut dengan Hijr, di sini Hajar. Kalau kita tawaf mulai dari sini kemudian masuk ke Hijr Ismail, itu tidak dihitung satu putaran. Karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Juz'un min al-Ka'bah. Ya, perhatiin ya. Jadi mulai dari sini putaran pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, misalkan gitu, ya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata ad-daimata, ya. Fid dunya wal akhirah, terus sampai akhir. Itu doa pertama, ya.
Kemudian masuk ke doa kedua. Apa itu? Minta ditetapkan iman dan ketakwaan kita. Dijauhkan dari kekafiran, kemusyrikan. Yang ketiga, putaran ketiga, kita disunahkan berdoa. Apa itu? Apa doanya? Kita minta untuk dipayungi, ya, dilindungi, yaumala la dzilla illa dzilluh. Betul kan? Yang keempat, kita bisa minta dibebaskan dari segala hutang berkaitan dengan sesama manusia. Ya. Lalu yang keenam, apa itu doanya? Kita minta untuk dimudahkan segala urusan. Ya. Yang ketujuh, ketetapan iman, takwa, lalu ghalabatud dain, wa qahrul rijal. Nah, itu doanya itu. Bolehkah kita berdoa selain doa yang kita tidak hafal? Boleh. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah selain akwal juga adalah af'al atau harokah, gerak. Bahkan ketika kita lihat di literatur klasik, dulu ketika para sahabat ada yang baca syair. Ada yang baca syair, ya, ada yang baca doa-doa lain gitu. Yang dianjurkanlah tahlil, takbir, ya, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, baca itu. Sampai masuk ke rukun yamani, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya, itu baca tuh. Terus berulang-ulang sampai kita khusyuk melaksanakan tawaf. Jadi setelah melakukan itu semua, ya, harus betul-betul kita perhatiin supaya kita tidak, terkadang kalau waktu normal nih, orang berebut, berdesak-desakan. Ingat, di bangunan Ka'bah itu ada yang disebut dengan apa itu? Syadarwan. Ini penting ini. Syadarwan itu jidar dari asas. Jadi ini Ka'bah segini, ada blok sedikit melengkuk gitu tah. Kalian bisa lihat kan? Ka'bah itu lurus dari atas, terus sedikit ada melengkuknya. Nah, itu syadarwan. Kalau kita menginjak syadarwan, nah, itu batal. Ya, jadi harus menjauhi dari syadarwan itu. Ukurannya sekitar talata sulusai dira. Dira itu kan ini sikut. Tuh 2, 3, iya. Tuh 1, 2, 3. Segini. Yang syarat lainnya adalah harus 7 putaran. 7 putaran. Rukun menurut Abu Hanifah hanya 4. 4 putaran pertama. Yang ketiganya adalah wajib. Yang keenam syaratnya tartib. Imam Syafi'i harus tertib. Ya, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah setelah 7 itu jangan mundur Pak. Ikuti gerakannya masuk. Kalau ada waktu lenggang kemudian tidak berdesakan, kita disunatkan sholat di maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ya, ada makom di situ bukan makam kuburan ya, bukan. Jadi makom itu adalah pada saat dulu membangun Ka'bah, tempat berdirinya Ibrahim alaihi salam. Dan pada saat Nabi Ibrahim menerima wahyu, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Ya. Jadi disuruhnya Nabi Ibrahim itu untuk mengundang, memanggil semua umat manusia di alam raya ini. Kaifa unadihim, kata Ibrahim.
Ya, kata Allah, bacakan saja, panggil saja, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuka min kulli fajjin amik. Maka akan berbondong-bondong. Nah, sebagian mufassirun, bagian mufasir mengatakan barang siapa yang mengatakan labbaik pada saat Nabi Ibrahim dulu ketika kita di alam ajali mengatakan labbaik sekali, maka dalam seumur hidup dia akan melaksanakan haji sekali. Ya. Dan barang siapa yang berkali-kali mengucapkan itu, mungkin kita akan berhaji berkali-kali. Ya, kalian beruntung mungkin salah satunya ketika ada di alam ajali itu yang mengiyakan panggilannya Nabi Ibrahim dulu. Ya. Saya kira itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah tawaf. Ya. Intiba udah tadi, ya. Kemudian doa-doanya, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan tadi tawaf, salah satunya adalah kita batal dari suci, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang, ya tadi harus terus menerus, tidak boleh ada jeda, kemudian menjadikan Ka'bah itu ada di sebelah kiri badannya, gitu. Ya. Lalu tidak boleh menginjak Sadarwan, tidak boleh masuk ke Hijir Ismail, ya, dan lain-lain. Ya. Jika ada pertanyaan silakan. Tentang madhab ya, madhab masing-masing madhab itu kan nggak sama ya. Bagaimana kalau mengkombinasi di antara 4 madhab dari mulai pelaksanaan haji sampai selesai itu satu. Terus tadi tawaf kan ada berhenti sejenak. Kalau berhenti karena untuk sholat itu gimana? Kan tadi batal kalau berhenti atau ada jeda gitu maksudnya. Jeda yang sifatnya tidak berkaitan dengan ibadah. Tuh. Kalau sholat ya pasti harus berhenti. Makanya sholat itu pun sebelum qomat mereka terus melakukan tawaf. Begitu waktu sholat dia berhenti. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak merusak dalam konteks tawafnya. Karena apa? Sholat itu lebih aula dari tawaf. Itu. Walaupun sebagian ada yang menyamakan bahwa tawaf itu sama dengan sholat. Ya, jadi tidak membatalkan ketika ada jeda yang sifatnya itu adalah syar'i. Yang dimasukkan di sini itu adalah ya orang tua-tua itu kan, lansia-lansia mungkin pusing, kemudian dia nggak tahu berapa putaran, ya, kemudian dia keseret ke bawah, mundur malah ke pintu, malah ikut keluar sama orang yang sudah selesai. Banyak kejadian seperti itu. Ya, banyak. Begitu ditanya sampai ke hotel, berapa kali putaran? Baru dapat 1. Dianterin lagi gitu kan. Tawaf lagi. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya, jadi yang menyebabkan batalnya tawaf itu jeda waktu yang tidak ada udzur syar'i. Itu. Silakan. Mix. Secara prinsip talfik itu tidak boleh. Ya. Jadi kita itu pindah madhab namanya talfik. Itu prinsipnya tidak boleh dilakukan bagi orang yang awam. Bagi orang yang awam itu dianjurkan taklid. Mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh madhabnya. Gitu. Nah, bagaimana talfik boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu? Salah satunya adalah li darurati. Adanya darurat. Bukan adanya yang di luar darurat. Artinya hanya mencari kesenangan semata. Tidak boleh. Ya ada pendapat seperti itu. Tapi yang kita
praktekkan di masyarakat, ya, merujuk ke buku manasik, selama dalam tawaf itu harus intiba, harus dibuka, ya, kecuali pada saat sholat. Ya. Boleh. Hah? Sa'i enggak? Tidak mesti. Nanti ada tahapan sa'inya. Ya, jadi, oke. Itu tawaf ya. Jadi tawaf itu tawafa yatufu tawaf. Nah, nanti kita sudah tahu syaratnya, sunnah-sunnahnya ya. Jadi takbil, kemudian mencium itu tidak ada syaratnya. Hanya itu sunnah. Jangan sampai menjadi sebuah sebuah ketetapan yang mesti. Kalau nggak cium hajar aswad nggak afdol, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada, banyak joki. Bahkan hadisnya ketika para sahabat melihat, kalaulah Rasul tidak melakukan hal yang seperti ini, aku juga tidak akan melakukan, kan gitu. Ya. Jadi bagian dari sunat-sunatnya saja. Apalagi kalau sampai maksain gitu. Izdiham, ya, menginjak-injak orang, itu nggak dianjurkan sama sekali. Kenapa disebut dengan multazam? Karena ketika kita berdoa, lazimahu yustajab. Jadi pasti doa itu dikabulkan. Jadi disebut dengan multazamun. Wa ana abduka waqifun tahta babika multazimun, kan? Doanya kan itu. Jadi istilahnya ketika kita bisa, ya, itu luar biasa, Pak. Oke? Cukup? Cukup ya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, ya aduh, ya, untuk kajian-kajian kita. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.